laki-laki yang tidak meluangkan waktunya dengan keluarga tidak bisa disebut laki-laki. Wah. Kembali lagi di Niat, ngobrol inspiratif ala TCI. Oke, hari ini dengan saya host hari ini Ernita dan teman saya Eti. Saya Mareta sebagai host. Oke, di tengah-tengah kita ada laki-laki ini sendiri berpakaian pink. Narasumber hari ini silakan memperkenalkan dirinya. Halo, nama aku Zalir. Oke, Jalir dari divisi produk. Oke. UI UX designer lebih tepatnya, Bu. Oke, nih kalau secara pekerjaan nih boleh jelaskan sedikit gak mengenai UI UX ini? UI UX secara singkatnya sih user interface dan user experience. Jadi tugas satu kalau dipersempit lagi, contohnya kalau kayak kita bikin aplikasi, kita bikin experience dari sisi usernya seperti apa, lalu disuguhkan ke user interface-nya itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi aplikasi itu kalau kita pakai, Bu, lebih enak gimana sih experience-nya gitu. Secara tampilan pun harus ngejual kayak gitu, kira-kira kayak gitu sih. Jadi lebih dinamis kali ya? Iya. Lebih mudah di ini ya harusnya. Harusnya bisa lebih mudah dipakai gitu. Dipakai benar. Aplikasinya gampang banget digunainnya kok gitu. Oke. Kalau ada ini nggak hambatan selama bekerja menjadi UI UX nih? Hambatan so far sih asik-asik aja. Asik aja. Cuman paling kalau pas riset untuk bikin aplikasi itu kita benar-benar harus terjun ke lapangan, kita harus survei nih, misalnya mau bikin aplikasi tentang POS. Kita harus bener tuh ke lapangan, ke UMKM, kita tanyain kebutuhan UMKM itu apa sih untuk membantu mereka surveinya gitu. Kayak gitu sih, harus benar-benar ke lapangan. Oke. Nah, ada lagi? Divisi apa saja yang saling berkaitan sama UI UX ini sih? Hampir semua. Hampir semua. Finance tentu. Kita kalau bikin aplikasi juga kan harus budgetingnya ke depan bikin aplikasi. Berapa lama sih pembuatan aplikasi? Ke IT developer berapa lama sih pembuatan aplikasinya? Ke divisi digital marketing nanti aplikasi mau dibawa ke arah mana nih untuk jualannya? Ke sales juga sama seperti itu. Kalau boleh tahu nih, backgroundnya Jalir sendiri dari apa sih? Kok bisa sekarang maksudnya kerjanya jadi nyangkut sebagai UI UX di sini? Basically aku memang seneng desain sih tadinya, karena kan kebetulan kalau basicnya itu dapat dari SMK. SMK-nya aku multimedia, jadi semua dimakan tuh, audio, video, desain, itu semua aku makan, tapi yang paling spesifik itu lebih ke desain gitu. Kebetulan waktu itu sempat kuliah juga di jurusannya IT, jadi emang agak nyambung. Nah cuman waktu itu kuliahnya kebenaran saya ngeluarin kampusnya. Oh gitu, beda ya? Beda. Bukan saya dikeluarkan dari kampus ya, tapi saya mengeluarkan kampusnya gitu. Beda ya? Jadi biar kelihatan ini aja, Bu. Oke, ada pekerja lain nggak mungkin yang terlibat nih Pak Jalir di TCI ini? Ada, baru banget ini yang menantang banget. Apa tuh? Jadi seorang manajer artis. Wih, seru. Nah, kalau udah tahu nih manajer artis tuh gimana sih gitu kan, ngapain aja, terus apa aja yang diurusin? Dari desain set langsung ke manajer artis agak gimana gitu ya. Tapi kalau secara benang merahnya gitu ya, tetap sama sih tentang di dunia seni lah, intinya kan artis juga seni gitu. Dan sama-sama kalau di UI UX kita harus bisa memahami user untuk dapetin aplikasi yang meaningful banget. Nah kita juga sama perlakuin di dunia talent atau artis ini, kita harus mengerti juga nih kemauan artisnya seperti apa, kemauan audiens artisnya seperti apa, kayak gitu. Kalau nanya suka duka nih, kan tadi udah nih kesulitan di UI UX. Nah suka dukanya kalau jadi manajer tuh apa sih? Suka duka apa duka-duka? Duka-duka boleh lah. Duka-duka terus. Enggak juga sih. Ada dua sisi. Sukanya yang pasti saya kan orangnya
jadi disclaimer aja ini mah ya, maksudnya saya Ya. suka tantangan lah intinya gitu. Ketika dikasih challenge kayak gini, wah tertantang gitu, bukannya ngedown, bukannya apa, malah kayaknya dunia ini seru nih kan, dunia artis ini kayaknya harus bisa dipegang lah gitu, dieksplor lagi. Itu kalau untuk sukanya, tapi kalau untuk dukanya so far belum ada yang begitu apa ya, belum ada yang begitu krusial gitu. Paling cuman kayak penyesuaian jam, Waktu ya. waktu. Karena kan dunia seni, kerja kan. ritme kerja tentatif banget kan kalau dunia artis tuh gitu. Kadang-kadang dia misalnya si artisnya mau main musik nih, mau show, atau kita ambil gampangnya mau take video. Kalau di desain itu udah pasti porsinya oke, satu hari gue selesai, jam sekian gue selesai, Takar gitu taker ya. gitu. Tapi kalau di dunia artis kayak gitu tentatif, harus fleksibel. Weekend juga tetap ya. Iya, Apalagi gitu. weekend mungkin ya. Ibu Ada pengertian jadwal-jadwal. sekali gitu. Iya. Mungkin dari kayak apa namanya, mengerti juga apa ritmenya si artis mungkin ya. Iya, itu. Kayak itu kan udah susah ya untuk dirubah cepat Iya. gitu kayaknya. Kalau desain atau produk kan benda mati nih ya, Iya. benda mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasarnya kayak gini, yaudah lu diam, gua make up begini, udah selesai gitu. Tapi kalau artis enggak, dia dua arah. Kalau aku bilang A, belum tentu itu harus A. Dia bisa bilang enggak, bagusan B. Nah, titik tengahnya gimana sih yang harus diambil? Oh gitu. Itu waktu pas adaptasinya sama kan pasti baru kenal nih ya, sebelumnya belum tahu nih. Iya. Berapa lama itu sampai maksudnya bisa deket lah istilahnya gitu sama artisnya ini, terus gimana sih biar klik gitu loh sama dia, jadi biar bisa nyamain visi misinya kalian nih gitu sebagai manajer, terus sama artisnya juga tuh Gimana gimana ini ya, ada prosesnya. chemistry. Iya, Chemistry terus gitu. kalau misalkan kamu pengennya A, dia pengennya B, nggak nyambung dong gitu. Iya. Kan harus klop gitu. Kalau pendekatan kayak orang pacaran sih kalau aku bilang ya, kalau boleh bilang ya benar-benar harus kayak kayak orang pacaran, kayak harus tahu kamu sukanya apa gitu. Kamu udah tidur belum gitu, kayak gitu. Itu bener real terjadi, dan itu PDKT-nya ibaratnya 1 bulan ini itu aja belum tahu semua sisi artisnya seperti apa. Iya. Dan si artisnya pun harus paham si manajernya seperti apa gitu. Kayak orang pacaran aja lagi PDKT gitu. Biar jadinya kan dekat gitu ya. Iya. Kalau misalnya udah paham, jadi bukan sebatas dari pekerjaan, mungkin bisa lebih ke Emosionalnya emosionalnya dapat Emotional lah ya, bonding. gitu. Iya, Oke. itu bener banget sih. Oke, planningnya nih sekarang dari sisi manajer artisnya sendiri nih dalam waktu dekat ini mau ngapain sih? Ini Ada nggak? pertanyaan sih kok tidak ada di skrip ini ya. Planningnya yang pasti kalau dari sisi maksudnya sisi tim kita Iya. untuk apa namanya produksi lah ya, bisa dibilang kita harus tetap jaga nih produksi kedepannya untuk konten-konten, untuk video, sosmed, itu harus benar-benar berjalan sampai kebetulan kita akan rilis album. Jadi dalam 2 bulan ini mau rilis album, jadi ritmenya timelinenya harus terjaga tuh gitu, sampai nanti gong di akhirnya pas rilis album itu benar-benar pecah gitu. Ya, oke. Terus gimana nih caranya Jalir membagi waktu nih antara pekerjaan yang UI UX itu dan manajer? Mungkin hal yang sulit ya gitu juga kan, Iya. penasaran nih karena kan dua sisi yang berbeda gitu. Pada akhirnya kalau UI UX dibilang full lepas juga enggak ya, lepas dalam artian enggak megang pekerjaan UI UX enggak, karena mau gimana juga itu separuh jiwaku gitu ada di dunia desain gitu. Jadi paling ya udah delegasi aja. Contohnya misalnya kayak ada temanku namanya Andrian sama Febri, itu dia pegang UI UX sekarang. Jadi jatuhnya paling aku ke situ untuk memastikan visinya sama nih, secara desain seleranya sama nih. Di supervisi juga bukan ya, lebih ke menyamakan aja sih. Oh, oke. Jadi kayak ngarahin pekerjaannya begini, nanti bisa ngarah ke yang lain mungkin ya. Iya. Ya. Betul. Kayak gitu. Ibu juga tahu. Tahu banget. Tahu banget. Kita harus Ada yang tanyakan lagi? biasanya kalau lagi libur ngapain aja nih? Lagi libur. Ah, Lagi libur yang pasti harus pinter-pinter bagi waktu sih. Di weekend apalagi kan tadi sama artis kan tentatif banget nih Iya, jadwalnya. gitu. Waktunya paling sebisa-bisa kita ngeluangin waktu
untuk keluarga lah, untuk main sama keluarga kecil gitu kan, sama anak lagi lucu-lucunya nih, golden age gitu, jangan sampai Lewat ya. kelewat. Satu jam pun, 1 detik, 1 jam tuh sangat apa ya, berharga ya. Berharga banget gitu. Jadi paling di weekend sebisa mungkin saya ngebanyakin waktu sama anak, sama keluarga gitu ya, supaya nggak kaget nanti pas pulang-pulang anak saya manggil om, kan nggak lucu gitu. Oh ya, datang Ada apa bapaknya? Iya, Siapa? ini siapa? Gue. ya itu sih. Dan apalagi anaknya kan perempuan, jadi kayak masih kecil meskipun umurnya belum sampai 2 tahun, tapi dia udah cemburu gitu kalau aku mau pergi untuk aku mau syuting dulu misalnya, maksudnya mau ada syuting nih, artisnya take video, dia udah kesel, udah bukan kesel apa ya, kayak jealous gitu. Karena anak perempuan lebih dekat ke bapak kan. Iya, kayak gitu sih kalau untuk membagi waktu di kalau pribadi nih ya, berarti sedekat apa sih sebenarnya gitu Bapak Jalir ini dengan keluarga? Karena kan kalau dari pekerjaannya kan udah ini ritmenya kan udah padat ya kayaknya. Nah, sedekat apa sih sebenarnya? Dekat banget sih, maksudnya keluarga juga alhamdulillah ngerti. Orang tua selalu ya ingetin, doain gitu ya. Istri pun juga sama, dia selalu, malah jatuhnya bukannya aku yang imamin dia, tapi dia yang selalu ngingetin aku salat dulu kayak gitu. Dia yang selalu reminder aku gitu, baik kalau lagi di kantor, di lapangan, ataupun di rumah gitu. Malah dia yang remind aku, karena aku bukan workaholic juga, maksudnya kalau udah kerja nih ya udah gitu, dunia gua fokus gitu. Lupa waktu. Makan aja lupa. Oke, balik lagi nih ke kerjaannya nih. Sekarang kalau lagi boleh tahu lagi memanajerin siapa? So far karena aku baru juga ya dapat challenge ini, untuk yang ini sih 1 bulan ini udah ada namanya Isa Raja. Itu yang apa X-Factor ya. Iya, dulu dia pernah ikut ajang pencarian bakat tersebut, karena tapi udah, kalau anak bahasa sekarang ngomongnya udah hiatus kali ya. Hiatus bener gak sih? Vakum tuh? Iya. Nah, dari situ kita mau bouncing lagi nih, maksudnya mau boosting lagi supaya dia keluar dengan identitas baru dia, melepaskan semua ajang pencarian yang bekas dulu dia pokoknya pengen dengan wajah baru lah ya, image baru gitu, rebranding gitu. Kalau keinginannya tuh dia menjadi kayak gimana sih? Maksudnya dari pasti kan ada yang disampaikan nih ke manajernya sendiri. Nah, ada harapan nggak dari dia? Dari artisnya sendiri gitu? Kebetulan nih si artis sama manajer atau manajemen lah ya, bisa bilang manajemen dengan artis ini beneran visinya sama. Nggak disama-samain tapi ternyata memang sama. Misalnya kayak contoh, pokoknya kita harus go internasional. Market kita bukan di sini aja, market kita di luar. Nah, itu tuh salah satu contoh visi yang yang sama gitu. Jadi nggak perlu lagi kayak harus menyamakan visi. Menyamakan visi gitu ya. Visi misi udah sejalan lah gitu. Udah sejalan. On the track. Betul banget. Dia nggak ini loh Bu, sama kayak kita. Maksudnya bisa dibilang bukannya money oriented. Dalam artian fokus utama kita itu manajemen dan artis tersebut sama Isa Raja lah, bisa dibilang Isa Raja dengan manajemen orientasinya itu nggak langsung ke materi. Pokoknya kita harus keluarin single, keluarin album, kita harus dapat revenue gitu, bla bla. Enggak. Pokoknya kita mainin dulu aja. Kita gilain aja dulu. Jalan dulu deh. Iya, seninya tuh benar-benar main di situ. Itu sih. Seru sih. Seru banget ya. Iya, tuh yuk. Keren banget perjalanannya soalnya, jadi belum tentu juga gitu satu orang tuh bisa melakukan hal yang sama, hal beda dalam satu waktu kan. Iya. Nah, kalau misalnya dari sehari nih untuk ngurusin Isa Raja sendiri gitu ya, kira-kira perlu berapa lama sih? Bisa dibilang kalau porsi atau unlimited. Unlimited. Mungkin kalau rumusnya yang tadinya 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam ibadah, mungkin sekarang agak digeser-geser dikit nih. Karena kan waktunya artis ini agak tentatif, sebisa-bisa mungkin ya udahlah kita sesuaiin sama jadwal bareng-bareng supaya achieve bareng nih, sama tapi jangan lupa sisi istirahatnya juga harus terjaga, ibadahnya juga jangan sampai
jangan sampai lewat lah gitu dunia terus ya akhirnya Setuju. juga harus ini. Katanya aku mau nanya ini lagi deh, like, apa ya, suka dukanya sama Isa Raja kalau sekarang. Aduh. Nah, kita kan kalau tadi kan manajernya nih, Iya. secara sisi manajer, sekarang dari Isa Rajanya. Dari akunya bener bisa. Dari dari dulu lah kan tuh Isa Raja, nanya Isa Raja yang begini. Aduh gimana ya, sukanya sih kita sama-sama seniman jatuhnya. Oh. Karena aku memang suka musik juga gitu, maksudnya katanya sih kalau yang matanya rabun kayak aku kan rabun ya, pendengarannya lebih tajam, dalam artian aku memang suka musik karena aku bisa tahu nih kualitas musik yang tren kayak gimana sih ya, dia kebetulan penyanyinya jadi oke nyambung gitu kan, sukanya sih kayak gitu, sama-sama seniman lah intinya. Jadi banyak malah saling tukar apa namanya ya, tukar pikiran, tukar pengalaman gitu. Karena basicnya juga dia Isa Raja tuh sebelumnya pernah jadi fotografer juga, aku juga sama pernah jadi fotografer. Sama-sama gitu. ya Jadi nyambung gitu. Kalau dukanya apa ya? Nggak ada ya. Kang Aman kan nggak ada duka kita kan. Mungkin bukan duka yang gimana gitu ya, mungkin lebih ke apa ya, oh kecil-kecil gitu ya, bukan yang gede banget gitu kayak masalah jangka atau gimana gitu. Oh iya sih, paling kalau masalah waktu ya, balik lagi kalau dia benar-benar seniman yang lepas, yang tanpa aturan, maksudnya seniman yang tanpa aturan. Kalau aku udah terbiasa dengan dunia korporasi yang dimana udah ada jamnya, udah ada pakemnya gitu, rulesnya kayak gitu. Nah itu yang agak sesuainya lumayan gitu. Seru ya. Kalau Jadi genre mah itu data. Aku aja nanya. Jadi ini ya jadi ruwetan ya. Sebenarnya genre musik apa sih yang lagi digandrungin sama Zalid? Aku kebenaran kalau aku basicnya sukanya mungkin karena terinfluence dari orang tua ya, dari bapak, dari ibu. Aku sukanya klasik rock. Kayak apa tuh contohnya? Ibu kok masih jadi ngetes gitu ya? Ya nama ada mungkin band-band apa yang dia suka gitu apa gitu. Iya, kalau misalnya yang nggak usah jauh-jauh deh ke 80-90, yang paling mainstream aja deh, yang paling mainstream kayak apa namanya Scorpions, terus Firehouse, itu juga masih masuk lah ya. Masih. Terus aku sih paling suka sebenarnya ini siapa namanya, Englishman in New York, astagfirullahaladzim. Sting, aku suka banget Sting gitu, kayak gitulah, dan masih banyak sih. Mau nyanyi? Enggak usah. Bentar ini. kalau selama ini tuh waktu kerja sama Isa biasanya kayak untuk apa, kayak nulis lagu, terus arrangementnya, terus kayak popsilan itu pernah terlibat nggak sih itu, atau Isa aja yang dia ini semua dari nol misalkan sampai jadi lagu, sampai jadi musiknya, arrangement segala macam perubahannya, atau misalkan Jalil sebagai manajer ada ngasih masukan juga, oh ini kayaknya keren gini deh, kayaknya bagus gini deh gitu, misalkan ada kayak gitu, karena kan maksudnya selera kalian kan musiknya mungkin ada beda, atau misalkan ternyata sama banget nih pas udah ngobrol udah ketemu gitu. Kalau untuk pembuatan lagu, so far Isanya full, dalam artian dia memang berkapasitas di situ. Kalau aku kan jujur aja nggak sampai ke situ kapasitasnya, tapi yang bisa dikerjasamakan dalam artian di samanya itu, dia bikin lagu, udah tercipta sebuah lagu, kan harus ada visualnya nih, video klipnya misal, atau ada jalan ceritanya seperti apa. Di situ aku terlibat dan lumayan cukup sangat terlibat. Misalnya kayak satu lagu, misalnya Losing My Mind, contohnya, dia kan udah ada lagu itu, dia mau dibikin video klipnya, aku yang bikin storyboardnya bareng sama dia. Jadi benar-benar terlibat gitu, kan kayaknya bagusan ini konsepnya gitu, pengen ada ini, oh ya udah, gue ngerti mau lu, yaudah lu ngerti kan, ya udah gitu aja deh jalan. Ini pertanyaan terakhir nih ya, untuk Jalil kedepannya nih, harapannya di bidang pekerjaan maupun keluarga apa? Ada keluarganya. Family first katanya. Oh, iya sih. Iya sih, kalau nonton Godfather tuh laki-laki yang tidak meluangkan waktunya dengan keluarga tidak bisa disebut laki-laki. Wah, Setuju banget. Itu untuk keluarga. Terus kalau untuk pekerjaan harapannya ya bareng-bareng sih, pengennya growing up bareng, karena mungkin salah satu jalannya adalah misalnya sekarang di talent artis ini, maksudnya artis manajemen ini, Isa Raja ini, semoga kita bisa grow up bareng sama TCI, tentunya bisnis yang lain juga
berobat bareng. Kalau dari pekerjaan aku sendiri, aku pada dasarnya apapun gue makan selama itu memang ada di dunia seni. Good job. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, nanti kita ketemu lagi nih di episode lain nih. Saya Ernita pamit. Saya Eti pamit. Saya Tenta mau pamit. Saya Zalir. Oke, sampai jumpa di Niat episode selanjutnya.